Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin bahwa in the short term Bitcoin terlihat bullish dan bisa melanjutkan kenaikan. Itu terbukti terjadi selama 24 jam terakhir dan sekarang kita kembali recover ke kurang lebih area $91.000. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi, apa yang juga kira-kira menyebabkan kita bisa melihat recovery ini kembali terjadi, dan beberapa hal yang menurut saya akan cukup penting untuk kalian ketahui yang terjadi di belakang layar. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap kembali ke angka 2,98 triliun dolar atau naik sekitar 3,78%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum, kenaikannya 5,10% ke $2.280. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, meskipun kita melihat harga Bitcoin itu mengalami recovery yang lumayan signifikan ya, tetapi hari ini ada fact baru lagi yang dimunculkan gitu ya. Dan ini dirilis oleh Arkham. Mengatakan bahwa Mt. Gox itu kembali menggerakkan kurang lebih $1 billion dalam bentuk Bitcoin. Atau kurang lebih 12.000 Bitcoin. So, teman-teman, tentunya kita nggak tahu nih, tujuan penggerakan Bitcoin ini untuk apa? Apakah hanya sekedar untuk pindahin wallet lain? Apakah ini untuk dijual? Kita nggak bakalan tahu. Tapi intinya, ketika ada rumor-rumor seperti ini muncul, tentunya kita bisa kategorikan sebagai sebuah FUD. Ya kenapa? Karena FUD kan ada 3, teman-teman. Fear, uncertainty, and doubt. Nah, kalau ini mungkin bisa kita kategorikan U atau D ya, uncertainty atau doubt gitu. Karena kita nggak tahu nih tujuannya untuk apa. Jadi masih tidak pasti, uncertain. Nah, market kadang-kadang tidak suka tuh yang modelnya seperti itu. Tapi untuk sementara memang dari segi price action masih belum terlihat ya ada dampak dari pengumuman yang dilakukan oleh Arkham ini bahwa Mt. Gox kembali menggerakkan sebesar $1 billion dalam bentuk Bitcoin. Ini mungkin karena rumor Mt. Gox ini dikalahkan oleh Crypto White House Summit yang bakalan segera dilaksanakan di White House nanti. Oke, dan ini saya nggak tahu ya teman-teman, apakah ini sudah terkonfirmasi atau belum. Tapi kalau misalnya kita lihat dari yang nge-tweet di sini, dia mengatakan unconfirmed list. Jadi list orang-orang yang bakalan hadir di White House Crypto Summit, untuk sementara ini adalah dugaannya gitu. Di antaranya tentunya ada Donald Trump, ada Brett Garlinghouse dari Ripple, ada Michael Saylor, ada Cathie Wood, ada Charles Hoskinson, ada Vitalik Buterin, ada Mark Andreessen, ada Brian Armstrong, ada CZ. Nah, tentunya kalau ini benar, teman-teman, wah, ini bisa menjadi satu event yang cukup besar gitu ya, karena orang-orang yang di list di sini itu adalah orang-orang yang sangat berjasa untuk kemajuan dari blockchain dan cryptocurrency. Terutama kalau kita bicara Michael Saylor, kemudian ada Brian Armstrong, CZ, Vitalik Buterin. Itu tentunya adalah orang-orang yang merupakan pioneer gitu ya untuk ya menggerakkan gairah gitu ya cryptocurrency yang dari awalnya mungkin tidak dikenal oleh orang, sekarang sudah menjadi seperti ini. Ya berkat jasa-jasa dari orang-orang yang baru saja kita sebutkan. Meskipun banyak yang lain, tapi mereka yang cukup gencar gitu ya, dan membuat kita berada di situasi seperti sekarang. Jadi teman-teman, ini juga kemungkinan menjadi salah satu alasan kenapa kita melihat Bitcoin itu melanjutkan kenaikan sampai kurang lebih 91.000. Karena White House Crypto Summit ini seingat saya ya, itu ada di tanggal 7 Maret. Ralat saya kalau salah, tapi seingat saya 7 Maret. Artinya harusnya besok gitu. Kita bakal melihat ada White House Summit-nya tanggal 7 Maret ya, coba kita cek ya, tanggal 7 Maret. Ya benar, hari Jumat. Tapi seingat saya hari Jumat teman-teman. Jadi ini yang kemungkinan membuat
sentimen market cryptocurrency per hari ini terlihat cukup oke. Nah, selain daripada itu, kalau misalnya kita cek untuk area likuidasi di Bitcoin sekarang, itu kalau misalnya kita lihat ya, jauh lebih banyak angka likuidasi itu berada di atas harga kita sekarang daripada di bawah, teman-teman. Kalau kita lihat, dari kurang lebih area 95.000 sampai kurang lebih 100.000 dolar, itu terdapat tumpukan yang lumayan besar. Pertanyaannya, apakah itu akan dicoba diliquid oleh para market maker? Jawabannya ya bisa aja, teman-teman. Oke? Dan kalau misalnya kita zoom in, misalnya ke 24 jam terakhir, ke 3 hari terakhir, ya kita juga bisa menemukan untuk sementara waktu berita baiknya adalah tidak lagi terlalu banyak angka likuidasi yang tertumpuk di bawah harga kita sekarang, gitu ya. Yang bisa jadi kita artikan bahwa untuk sementara waktu, insentifnya itu lebih besar bagi market maker untuk mencoba mendorong harganya ke atas daripada ke bawah. At least sampai ke kurang lebih area 95.000 lah. Gitu ya. Jadi itu adalah yang menurut saya cukup penting juga untuk kalian ketahui. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, jangan sampai kalian lupa untuk ikutan event yang lagi diadain oleh Bybit di sini, di mana kalian akan pasti mendapatkan hadiah gitu ya. Dalam keadaan market seperti ini, salah satu cara untuk kalian bisa mengembangkan portofolio kalian adalah mencari penghasilan tambahan. Bisa salah satunya dengan mengikuti event-event yang sering dilakukan oleh exchange. Nah, ini saya bakalan share dari Bybit, namanya Strategic Reserve Airdrop. Jadi, semuanya bakalan dapat, asalkan teman-teman menyelesaikan tugas yang telah disediakan di sini. Sebenarnya nggak susah-susah banget. Ada yang cuma trading volumenya perlu sampai 5.000 dolar, gitu ya. Berarti kalian cukup buka posisi di Bitcoin itu nggak gede banget. 5.000 dolar berarti cuma 0, berapa itu, nggak sampai 0,1 Bitcoin. Itu sudah eligible. Dan nanti kalian bisa mendapatkan satu kesempatan untuk melakukan lucky draw. Dan kalian pasti akan dapatkan tokennya. Jadi hadiahnya pasti dapat, tidak ada yang zong, cuman bedanya ya jumlahnya gitu. Nah, di sini juga ada penjelasan untuk syarat dan ketentuannya, karena hadiahnya itu ada beda-beda ya teman-teman. Ada yang dari basic, advanced, dan juga ada yang premium. Nah, masing-masing tentunya mempunyai syarat dan ketentuannya. Kalau misalnya teman-teman mau sampai yang premium di sini, oke, kalian bisa baca nih syaratnya. Kalian harus menjadi VIP user. Tapi kalau yang advance ya kalian cukup mempunyai kumulatif trading volume sebesar 30.000 selama event periodnya. Jadi di sini eventnya bakalan diselenggarakan dari tanggal 5 Maret sampai tanggal 11 Maret. Jadi ini baru aja di launch. Untuk teman-teman yang belum punya akun Bybit, ya kalian bisa langsung aja daftar dulu di kolom description box di bawah. Link Bybitnya sudah saya sediakan. Dengan mendaftar dengan link tersebut juga kalian bisa mendapatkan potensi tambahan reward sebesar 4.000 USDT atau kurang lebih 60 juta rupiah dengan menyelesaikan berbagai task juga yang telah disediakan. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk ikutin, silakan linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Bybit juga tentunya merupakan salah satu exchange yang sudah paling ternama lah gitu ya. Dari segi liquidity, dari segi keamanan. Belum ada sih kita melihat kasus para usernya yang dirugikan dari Bybit. Kalaupun kemarin ada kasus hack, itu pun tidak merugikan sama sekali usernya karena semua withdrawal itu terjadi seamlessly. Jadi tidak ada satupun yang delay, tidak ada yang bermasalah. Jadi mereka menanganin hack kemarin itu dengan cukup oke, menunjukkan seberapa bagusnya manajemen dari tim Bybit, gitu ya. So, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen mulai dari weekly dulu ya. Setelah kemarin kita mendapatkan ada satu weekly candle yang cukup menarik karena ada wick yang cukup panjang berada di bawah di sini, teman-teman. Saya sampaikan ada potensi bahwa ini menjadi candle liquidity sweep gitu ya. Dan kalau kita lihat candle weekly kali ini, juga wicknya tidak kalah panjang ini di bawah. Meskipun kita belum closing weekly candle ya. Tapi untuk sementara sebenarnya yang terlihat di sini cukup positif menurut saya. Setelah kemarin kita kembali mencoba untuk sell off, lagi-lagi buyer sekarang berhasil mendorong harga Bitcoin kembali di atas 90.000 dolar. Yang tentunya kita masih perlu gitu ya, untuk melihat Bitcoin bisa establish semacam support di atas area 90.000. Karena yang kita tidak mau lihat adalah kita hanya sekedar 1-2 hari di atas 90.000, tapi kemudian tiba-tiba dibanting lagi ke bawah. Ya kan? Dan
Kalau misalnya kita bisa melihat ada weekly candle kali ini kembali close di atas 90.000, bagi saya itu sebenarnya adalah indikasi yang cukup positif. Karena dalam 2 minggu berturut-turut berarti ada percobaan dari para bears untuk mencoba close weekly candle di bawah 90.000, tapi keduanya gagal. Dan hanya perlu menurut saya satu candle hijau untuk membuat orang-orang kembali masuk, ada yang mungkin start untuk FOMO lagi, dan ujung-ujungnya bisa terus mendorong harga Bitcoin ke atas. Bahkan bukan tidak mungkin kita bisa kembali membentuk all-time high yang baru. Seperti yang teman-teman ketahui, saya secara pribadi memang merasa bahwa harusnya kita masih belum ketemu dengan cycle top kali ini, teman-teman. Tetapi apa yang kita lihat selama beberapa waktu terakhir adalah memang bentuk konsolidasi juga. Sebelumnya ya kita juga mendapatkan konsolidasi selama berbulan-bulan, teman-teman. Tapi itu bukan berarti bull marketnya usai kan. Ujung-ujungnya kita tetap breakout ke all-time high yang baru dan kali ini mendapatkan pullback berikutnya. Itu adalah sesuatu yang sangat sehat sebenarnya untuk terjadi ke Bitcoin. Dan kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil di 1 hour chart, di video kemarin saya sampaikan bahwa saya in the short term bakalan bullish ke Bitcoin karena saya mendapatkan adanya rally diikuti konsolidasi yang berarti menurut saya kita akan at least nge-retest lagi minimal ke kurang lebih area 89.000 sampai 90.000 dolar. Nah, itu sudah proses kita lakukan, teman-teman. Bahkan kita sekarang sudah breakout di atas 90 dan berhasil hampir menyentuh 92. Nah, berangkat dari pengetahuan kita dari data likuidasi tadi menunjukkan bahwa ada tumpukan yang cukup besar, likuidasi berada di atas angka 95.000 dolar. Maka menurut saya secara pribadi, teman-teman, ada chance yang cukup besar bahwa kita akan at least nge-retest ke area 95. Sebelum kalau misalnya kita mau mendapatkan sell off lanjutan atau mendapatkan konsolidasi, mungkin area tersebut adalah menjadi target berikutnya. Nah, yang pasti teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum sempat masuk ke setup apapun, katakanlah kalian tidak sempat masuk di sini ataupun di sini, maka sebenarnya sekarang bukan saat yang tepat lagi untuk masuk. Karena ya kita sudah mendapatkan kenaikan dari 81 sampai ke 92 kurang lebih dalam kurun waktu ya 1-2 hari terakhir. Dan kalau misalnya teman-teman masuk sekarang, setupnya nggak ada gitu. Beda cerita kalau kemarin. Kalau teman-teman masuk sekarang, ya menurut saya sudah sedikit telat gitu. Bukan berarti untuk mengatakan tidak bisa naik lagi ya. Tapi kalian akan masuk tanpa ada setup, itu yang berbahaya gitu. Nah kalau teman-teman mau, gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman belum punya setup, dan lagi mencari setup, bagi saya minimal kita harus melihat ada semacam konsolidasi panjang lagi. Contohnya mungkin seperti ini ya. Kalau misalnya kita bisa membentuk semacam ascending triangle, kita bisa membentuk bull flag katakanlah, atau semacam ascending triangle seperti yang baru saja saya kasih lihat, maka itu mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai setup minimal untuk kembali ke area 95 lah gitu ya, untuk sedikit break di atas area tersebut. Tapi ketika break di atas area ini, saya akan mengatakan bahwa kita harus hati-hati karena ada potensi dari sana kemungkinan bakalan ada rejection gitu ya. Dan rejection tersebut bakalan sangat menentukan pergerakan besar berikutnya untuk Bitcoin. Kalau rupanya kita bisa mendapatkan ada konsolidasi berkepanjangan, idealnya selama berhari-hari teman-teman di atas area 90.000, maka itu berarti clue bahwa kita akan melanjutkan kenaikan minimal ke kurang lebih area 100 sampai 99.000 dolar. Nah, kalau itu berhasil kita breakout, maka saya rasa kita berpotensi untuk telah menemukan bottom di koreksi kita di sini dan bersiap untuk breakout ke all-time high yang baru. Oke. Nah, satu-satunya hal yang bisa menginvalidasi senario bullish kita, berarti kan short term kita masih tetap merasa bahwa harusnya kita bisa expect push ke 95 ya teman-teman, dengan catatan ada konsolidasi berikutnya di sekitaran area ini. Maka ini berarti kita akan melanjutkan kenaikan sampai ke 95. Tapi kalau misalnya yang kita lihat dalam beberapa waktu ke depan, artinya 1 hari ke depan gitu ya, itu adalah sell off lagi di bawah 90.000, apalagi kalau di bawah 87.000 di sini. Dan kemudian start mendapatkan semacam bearish continuation pattern, maka ini adalah clue dari Bitcoin bahwa oke, kita memang sepertinya hanya terkonsolidasi dan ujung-ujungnya akan breakdown lagi membentuk lower low baru menuju ke kurang lebih area 73.000. Tapi dari sana pun sebenarnya saya tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah berada di bear market ya. Saya masih meyakini bahwa kita sekarang hanya mencoba untuk mencuci gitu ya orang-orang yang merupakan weak hands
sebelum kita pada akhirnya akan kembali breakout ke area all time high yang baru. So, saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.